Robert T. Kiyosaki. Secret to be Rich Tips bersama Tung Desem Waringin. Tips ke-18. Hutang yang baik dan hutang yang jelek. Dikatakan oleh Robert T. Kiyosaki, setiap kali berhutang uang kepada seseorang, maka kau akan menjadi pegawai uang mereka. Keterangannya seperti ini. Ada orang mengartikan bahwa hutang adalah selalu buruk, padahal belum tentu. Ada juga orang yang mengartikan bahwa hutang adalah bisa membuat kita menikmati kenikmatan yang tadinya tidak terjangkau. Robert Kiyosaki menjelaskan dengan tajam tentang hutang yang baik dan hutang yang buruk. Dikatakan oleh Robert Kiyosaki, hutang yang baik adalah hutang yang dibayarkan orang lain untuk kamu. Sedangkan hutang yang buruk adalah hutang yang kamu bayar dengan keringat dan darah kamu sendiri. Misalnya, seseorang yang mengambil pinjaman berjangka 20 tahun, maka dia akan menjadi karyawan untuk membayar hutang tadi selama 20 tahun. Dan tidak seperti bekerja di kantor. Kalau kita bekerja di kantor, kita pensiun bisa jadi kita menerima jam emas pada kita pensiun. Tapi ketika kita hutang di bank atau apapun, ketika kita lunas, kita tidak terima jam emas ataupun penghargaan apapun. Sekarang pertanyaannya, apakah hutang untuk bisnis, yaitu modal kerja investasi adalah baik? Belum tentu. Hutang yang konsumtif, beli rumah ataupun beli mobil atau tur ke luar negeri adalah jelek? Belum tentu. Jadi kedua-dua jawabannya adalah belum tentu. Dari definisi Robert Kiyosaki di atas, hutang bisnis bisa menjadi jelek bila kita sendiri yang harus berkeringat dan mandi darah untuk membayarnya. Hutang bisnis menjadi baik ketika kita mempunyai sistem dan tim orang-orang yang membayarnya. Demikian juga ayah kaya dari Robert Kiyosaki. Dia sangat menyukai properti sewaan. Ia mendorong Robert Kiyosaki untuk mempunyai properti sewaan karena bank yang memberi pinjaman dan yang membayar adalah penyewa properti. Banyak orang menganggap bahwa jurus Robert Kiyosaki yang ini tidak bisa dipraktekkan di Indonesia. Saran saya, ikut seminar Financial Revolution Tung Desem Waringin. Di sana akan dibuktikan bahwa di Indonesia pun kita bisa membeli properti hanya dengan membayar uang muka saja. Angsurannya dibayar oleh penyewanya dan masih surplus setiap bulan. Bahkan kita akan diberikan satu CD perhitungan bagaimana kita bisa beli properti seperti itu. Ternyata di Indonesia juga bisa. Bahkan kalau kita mau buka di sini, misalnya contoh pengusaha kecil yang mempunyai pengusaha mesin fotokopi, yang membuka cabang fotokopi, atau pengusaha salon yang mempunyai sistem dan tim yang bekerja untuk mereka. Sedemikian sehingga sistem dan tim yang membayar hutang bisnis dan properti yang mereka tempatin. Demikian juga pengusaha besar di Indonesia, bank, hotel, mall, mereka melakukan cara yang sama. Hutang konsumtif bisa baik ketika kita sudah mempunyai passive income atau peternakan uang yang membayarnya. Jadi boleh saja kita mempunyai hutang rumah, mobil selama penghasilan kita dari sebelah kanan cash flow quadrant, yaitu dari true business kita dan investasi kita cukup untuk membayarnya. Kalau siap belajar dan bertanggung jawab untuk masa depan keuangan kita sendiri, terus kita harus selalu belajar kepada orang-orang yang terbaik di bidangnya dan sudah terbukti.